Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang menjelaskan tentang orientasi sekolah, yang mana tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen peserta didik. Kami merupakan mahasiswa dari jurusan manajemen pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sebelum kami menjelaskan tentang apa itu orientasi sekolah, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu 1. M. Hanggareksa Bipar Jasa Sirait, yaitu saya sendiri. Kemudian yang kedua ada Siti Nur Aisyah Solin. Yang ketiga ada Pipin Fitriani Zebua. Yang keempat ada Rizky Mutianisa. Dan yang terakhir ada Wahyu Ardiana Sution. Selanjutnya, mari sama-sama kita mendengarkan penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat dan selamat mendengarkan. Hai, perkenalkan saya Hanggareksa Sirait. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian orientasi sekolah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, orientasi adalah peninjauan untuk menentukan sikap, baik itu arah, tempat, dan sebagainya, yang tepat dan benar. Menurut Imron, orientasi adalah perkenalan. Perkenalan ini meliputi lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Lingkungan fisik sekolah meliputi sarana dan prasarana sekolah seperti jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tempat bermain sekolah, lapangan olahraga, gedung, dan perlengkapan sekolah lainnya, serta fasilitas lain yang disediakan oleh sekolah. Sedangkan lingkungan sosial meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan selain guru, teman sewaya seangkatan, dan peserta didik senior di sekolah. Tim dosen administrasi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa orientasi peserta didik adalah kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan mengenal kondisi lembaga pendidikan atau sekolah tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Beberapa istilah yang digunakan untuk memberi nama kegiatan orientasi peserta didik meliputi MOS, Masa Orientasi Siswa, MOPD, Masa Orientasi Peserta Didik, dan POS, Pekan Orientasi Siswa. Jadi, orientasi sekolah bagi peserta didik baru adalah kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan, tempat peserta didik tersebut menempuh pendidikan, baik dari segi fisik maupun sosial lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Pipin Fitriani Zebua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipin Fitriani Zebua. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Hanggareksa Sirait. B. Urgensi orientasi sekolah. Dari tahun ke tahun, kegiatan ini selalu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Banyak masyarakat beranggapan bahwa kegiatan ini tidaklah perlu dan tidak penting karena hanya menjadi ajang senioritas dan perpeloncoan. Pada hakikatnya, orientasi di sekolah memang penting dan dibutuhkan oleh setiap peserta didik. Namun, sangat disayangkan didapatinya kegiatan orientasi sekolah yang menjurus ke perpeloncoan dan atribut-atribut yang tidak berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar. Akhirnya, pada 11 Juli 2016, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia secara resmi melarang kegiatan MOPD atau MOS yang dilakukan oleh pelajar karena rawan terjadi aksi pelonco maupun kekerasan yang dilakukan senior terhadap siswa baru. Meskipun demikian, kegiatan pengenalan di sekolah tetap dilakukan oleh para guru dan dilakukan saat jam belajar. Sebagai gantinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 yang berisi tentang tata cara pelaksanaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang menghilangkan stigma negatif tentang pelaksanaan masa orientasi siswa yang terjadi saat ini. Hai, perkenalkan, nama saya Rizky Mutianisa. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi orientasi sekolah. Yang pertama, tujuan orientasi sekolah. Tujuan orientasi peserta didik baru di sekolah menurut Imron, yang A, agar peserta didik mengenal lebih dekat mengenai diri mereka sendiri di tengah-tengah lingkungan barunya. B, agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisiknya maupun lingkungan sosialnya. Yang C,
Pengenalan lingkungan sekolah demikian sangat penting bagi peserta didik dalam hubungannya dengan pemanfaatan semaksimal mungkin terhadap pelayanan yang dapat diberikan oleh sekolah, dan sosialisasi diri dan pengembangan diri secara optimal. Yang D, menyiapkan peserta didik secara fisik, mental, dan emosional agar siap menghadapi lingkungan baru sekolah. Mengacu pada Permendikbud nomor 18 tahun 2016, tujuan masa pengenalan lingkungan sekolah adalah A. Mengenali potensi diri siswa baru. B. Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya. C. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif secara siswa baru. D. Mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Yang kedua, ada fungsi orientasi sekolah. Fungsi orientasi peserta didik di sekolah menurut Imron yaitu A. Bagi peserta didik sendiri, orientasi sekolah berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosialnya, dan wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat menjadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. B. Bagi personalia sekolah dan atau tenaga kependidikan, dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan-layanan yang mereka butuhkan. Yang C. Para peserta didik senior dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam mengenai peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Hai, perkenalkan saya Siti Nuraya Solin, dan di sini saya akan menjelaskan prinsip orientasi sekolah. Penyelenggaraan masa orientasi siswa atau masa orientasi peserta didik di sekolah berdasarkan prinsip-prinsip diantaranya. Yang pertama, hari-hari pertama sekolah selama 3 hari diisi dengan kegiatan masa orientasi siswa yang bersifat edukatif dan bukan mengarah kepada tindakan destruktif atau kegiatan lain yang merugikan siswa baru secara fisik maupun secara psikologi. Yang kedua, kegiatan MOS dilakukan selama jam belajar antara lain dengan ceramah, pengenalan terhadap program dan cara belajar, tata tertib kegiatan ekstrakurikuler lingkungan serta visi dan misi sekolah. Adapun yang ketiga, pelaksanaan MOS harus didasari dengan prinsip 5M tambah 1T, mudah, murah, meriah, mengena, menyenangkan, dan terarah. Yang keempat, pendanaan pelaksanaan MOS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Dan yang kelima, penyelenggaraan MOS bersifat fleksibel, dapat memilih beberapa acara yang telah tercantum. Yang keenam, pelaksanaan MOS harus melibatkan secara aktif guru dan siswa senior karena kegiatan MOS merupakan bagian dari hari efektif belajar siswa senior tidak diliburkan. Yang ketujuh, kegiatan MOS dapat dilaksanakan secara terpusat atau secara terpencar. Dan adapun yang terakhir, penyampaian materi dalam MOS seminimal mungkin menggunakan metode ceramah dan tidak diperbolehkan mengadakan perpeloncoan dalam bentuk apapun. Baiklah, saya Vivin Fitriani Zebua akan melanjutkan penjelasannya. Prosedur pelaksanaan orientasi sekolah. Contoh atribut yang dilarang dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah setelah adanya Permendikbud nomor 18 tahun 2016 yaitu 1. Tas karung, tas belanja, dan sejenisnya. 2. Kaos kaki berwarna-warni, tidak simetris, dan sejenisnya. 3. Aksesoris di kepala yang tidak wajar. 4. Alas kaki yang tidak wajar. 5. Papan nama yang berbentuk rumit dan menyulitkan dalam pembuatan dan atau berisi konten yang tidak bermanfaat. Terakhir, atribut lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran. Contoh, aktivitas yang dilarang dalam masa pengenalan lingkungan sekolah setelah adanya Permendikbud nomor 18 tahun 2016 yaitu 1. Memberikan tugas kepada siswa
yang wajib membawa suatu produk dengan merek tertentu. 2. Menghitung sesuatu yang tidak bermanfaat. 3. Memakan dan meminum makanan dan minuman sisa yang bukan milik masing-masing siswa baru. 4. Memberikan hukuman kepada siswa baru yang tidak mendidik seperti menyiramkan air, serta hukuman yang bersifat fisik dan mengarahkan pada tindak kekerasan. 5. Memberikan tugas yang tidak masuk akal seperti berbicara dengan hewan atau tumbuhan serta membawa barang yang sudah tidak diproduksi kembali. Dan terakhir yaitu aktivitas lain yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran. Sekian dari penjelasan makalah dari kelompok 3.